bihifdhihi. Hadis ini man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu itu adalah termasuk yang seyogyanya diperhatikan, dihafalkan, istimalihi digunakan fi ibtalil munkarat, untuk membatalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa isya'atul istidlal bihi kadzalik, dan penyebarannya untuk dijadikan istidlal, jadikan sumber hukum dalam mengambil dalil. Qala al-Hafidz Ibnu Arabi al-Andalusi fi Syarih ala Sunan Tirmidzi fi syarhi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ibnu Arabi ini beliau mazhabnya Maliki, kitabnya Aridatul Ahwadhi. Beliau syarahkan hadis ini, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru dibuat. Beliau katakan, i'lamu 'allamakumullah annal muhdatsa 'ala qismain. Sama dengan orang yang kita sebelumnya. Sungguhnya perkara yang baru dibuat itu ada dua bagian. Muhdatsun laisa lahu aslun illa syahwata wal amala bi muqtadal iradati faha batilun qat'an. Perkara baru yang tidak punya dasar kecuali syahwat dan mengamalkan tuntutan keinginan, maka ini batil, dah pasti. Yani huwal muradu bi bid'ati dhalalah, yani itulah yang dimaksud bid'ah dhalalah. Yang kedua, wa muhdatsun yuhmalun nadhir 'ala an-nadhir. Perkara baru yuhmalun nadhir 'ala an-nadhir. Suatu yang sepadan atau yang semisal diartikan untuk perkara yang semisal. Fa hadhihi sunnatul khulafa'il wal a'immati al-fudala. Ini adalah sunnah para khalifah, imam-imam yang utama. Yakni falaisal muradu bihi bid'atul dhalalah. Maka bukan itu yang dimaksud bid'ah dhalalah. Lalu Imam Ibnu Arabi tegaskan lagi, qala wa laisa muhdatsu wal bid'atu madmumaini li lafzi muhdatsin wa bid'atin. Dan tidaklah perkara yang muhdats dan yang bid'ah itu tercela karena lafaz muhdats dan bid'ah itu sendiri, enggak. Nah, ini bagus ini. Beliau menggarisbawahi sekedar lafaz bid'ah, sekedar lafaz muhdats itu enggak bisa langsung menjadi tercela. Qul ma kuntu bid'an minar rusul, itu Rasulullah SAW mengatakan begitu sendiri. Badi'us samawati wal ard, itu sifat Allah Ta'ala. Ya, ini muhdats ini. Faqad qala ta'ala ma yati min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidaklah datang pada mereka dari peringatan dari Rabb mereka muhdatsin, yang baru. Wa qala Umar, dan Sayyidina Umar juga mengatakan nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Wa inna ma yudhammu minal bid'ati ma khalafas sunnata. Dan sungguhnya hanya saja yang dicela dari bid'ah adalah yang bertentangan dengan sunnah. Wa yudhammu minal muhdatsati ma da'a ila dhalalah. Dan dicela dari muhdats itu perkara baru itu ma da'a ila dhalalati, perkara yang mengajak, mendorong pada kesesatan. Nah, sekarang lafaz kullu bid'ah itu gimana? Itu kan pakai kullu. Yuridu Syekh an yaqul innal muhdatsata allati sammaha Rasul sallallahu alaihi wasallam bid'ata dhalalatin. Sungguhnya perkara baru yang oleh Rasulullah disebut bid'ah dhalalah, hiya muhdatsatun makhsusatun.
perkara baru yang khusus. Berarti fal-lafdhu fi nadharihi 'amun urida bil khusus. Maka dalam pandangan beliau itu adalah lafaz itu adalah am urida bil khusus. Lafaznya am tapi yang dimaksud adalah khusus. Jadi bisa am uridu bil khusus, bisa juga am tapi ditakhsis. Seperti dalam Al-Qur'an, wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Atau Saba diberi kulli syai'. Tapi kan enggak diberi juga, hidayah juga belum dapat. Dan banyak yang dia enggak punya. Tapi disebut dalam Al-Qur'an min kulli syai', segala sesuatu. Bukan kuda-kuda syai' betul-betul semuanya diberikan, itu kan milik Allah. Tapi lafaz Al-Qur'an mengatakan min kulli syai'. Maka enggak semua lafaz kul itu am tanpa taksis. Ini mau pembahasan usul fikih ya. Wa bimithli qawlihi hadza, dan dengan semisal qaulnya Imam Ibnu Arabi tadi, qala al-Qurtubi. Imam Qurtubi berkata, Imam Qurtubi ini juga mazhabnya Maliki. Kama naqala Suyuti fi hasyati 'ala an-Nasa'i, sebagaimana dinukil Imam Suyuti dalam hasyahnya untuk kitab Sunan Nasa'i. Wal adillah, dalilnya adalah yallati suqnaha fil qismil awal. Dalilnya sudah kami kumpulkan pada bagian pertama semuanya. Betapa banyak amalan-amalan yang baru dibuat oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW tidak disesatkan. Faqad qasa sahabat amalan amiluha minal khair akhdan mimma yudayha mimma amilahu Rasul fa'aqarhum 'alaiha. Para sahabat mengkiaskan amalan-amalan yang mereka kerjakan berupa khair karena mengambil dengan perkara-perkara yang sepadan atau semisal dengannya yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqarrahum 'alaiha. Maka Rasulullah tetapkan atas hal itu. Walidzalika qala al-ulama, karena ulama mengatakan inna qiyas asy-syibhi yadkhulul ibadat lanu aqar Rasul wasta'malahu. Sungguhnya qiyas syibh, qiyas karena keserupaan, itu masuk dalam ranah ibadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakannya, mengakuinya dan menggunakannya. Qala Abu Bakar bin Arabi fi Syarh ala Tirmidzi fi madin akhar. Ibnu Arabi dalam tempat lain mengatakan, inda syarh hadits Abu Bakar fi qital himani zakah, beliau mensyarahkan hadis sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala memerangi pembangkang zakat. Qal Imam Arabi mengatakan as-sadisatu jawazul qiyas fil ibadat, bolehnya qiyas dalam ibadah. Walladhi yajri fiha, dan yang berlaku dalam ibadah itu adalah qiyasus syibhi. Namanya qiyasus syibh karena keseluruhan dunat ta'lil, tanpa illat, li'annahu la yuqalu maknaha, karena maknanya tidak bisa dilogikakan. Nah, ini orang-orang mubaddi'in, tukang membid'ahkan, kan mereka selalu punya pedoman dalam ibadah enggak ada kias. Enggak ada kias dalam ibadah. Kenyataannya para sahabat praktekkan berkali-kali. Para sahabat praktekkan berkali-kali dan banyak. Lihat lagi di Tusmul awal itu. Enggak perlu diulang lagi di sini. Betapa banyak para sahabat mengkiaskan sendiri ibadah itu. Makanya bukan kias karena ilat. Bukan kias karena ilat, tapi kias karena syibh, dan itu sudah diakui.
Wa hadha taqsim, dan pembagian ini alladzi dzakarul Hafidz Ibnu Arabi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi. Lah ini ada yang lahu aslun, ada yang laisa lahu aslun tadi. Wa nafsu ma qalahu Syafi'i, itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa sabaqa ilaihi rahimahullah, dan Imam Syafi'i sudah lebih dahulu mengatakan begitu. Waqad sabaqa takhrijuhu, sudah takhrijnya sudah semua. Wa sayati fi kalam al-Hafidz Ibnu Hajar, akan datang nanti tatkala kita bahas kalam Ibnu Hajar. Qala Hafidz Al-Bari inda syarih qawlihi, Imam Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Bari mengatakan tatkala mensyarahkan hadis Nabi wa syarul umuri muhdatsatuha, beliau berkata al-muhdatsatu jam'u muhdatsin. Ijlis. Kata muhdatsat itu jamak lafaz muhdats. Wal muradu biha, yang dimaksud dengannya adalah ma uhditsa wa laysa lahu aslun fi syar'i wa yusamma fi 'urfi syar'i bid'atan. Suatu perkara yang baru dibuat, tidak ada dasar baginya dalam syariat, dan itulah yang dalam syariat dinamakan bid'ah. Laisa lahu aslun. Wa ma kana lahu aslun, sedangkan perkara yang punya asas atau dasar, yadullu alaihi syar'u, yang ditujukan oleh syariat, falaysa bid'atin, maka itu enggak bisa dimasukkan dalam bid'ah syar'iyyah. Fal bid'atu fi urfi syar'i madmumatun, maka namanya bid'ah dalam urf syariat ya pasti madmum, karena definisi bid'ah dalam syariat yaitu tadi. Bi khilafil lughati, beda dengan lughat. Fa inna kulla syai'in uhditha ala ghairi mithalin yusamma bid'atan sawa'an kana mahmudan aw madmuman. Secara lughat, apapun yang baru dibuat tanpa ada contoh, maka itu disebut bid'ah, baik terpuji maupun tercela. Wa kadzal qaulu fil muhdatsi, demikian pula qaul tentang muhdats. Qal thumma qala fil amr al muhdatsi warada hadits Aisyah, dan tentang al-amrul muhdath ini riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa akhraj al-Baihaqi an Syafi'i fi manaqibih annahu qala, ini dinukil lagi kata Imam Syafi'i, al-muhdatsatu darbani, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa bid'atu dhalalah. Suatu yang baru dibuat bertangan dengan kitab atau sunnah atau ijma', itu bid'ah dhalalah. Wa ma uhditha fil khairi la yakhlifu syai'an min dzalika fa huwa muhdatsun ghairu madhmumah. Perkara yang baru dibuat dalam kebaikan, tidak bertangan sesuatu pun dengan itu, dari itu kitab, sunnah atau ijma', fa huwa muhdatsatun ghairu madhmumah. Itu perkara baru yang tidak tercela. Wa kharaja Abu Nu'aimin min tariq Ibrahim al-Junaid an Syafi'i al-bid'atu bid'atani mahmudatun mazmumatun fama waqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa fa huwa madhmum. Bid'atu dua macam, mahmudah dan madhmumah. Yang sesuai sunnah mahmud, yang bertangan madhmum. Nah, ini kalau hal seperti ini yang kita pakai pada orang-orang salafi, enggak akan terima. Justru akan mencela Imam Syafi'i. Kamu ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i? Pasti gitu kata-katanya. Udah. Sedangkan mereka sendiri juga enggak dengar langsung dari Nabi, dengarnya dari gurunya. Kan mereka enggak ketemu Nabi langsung. Apa mereka ketemu Nabi langsung? Bila ikut Nabi, emang ketemu Nabi? Ketemu siapa? Gurunya. Ya kalau mau ngeyel-ngeyelan, kamu kan ikut guru kamu, bukan ikut Nabi sebenarnya. Emang kamu ketemu Nabi? Lu bahasa Arab aja nggak bisa kadang-kadang. Hanya dengar sepotong-sepotong dari gurunya, mengklaim merasa paling ikut Nabi. Qala al-Hafidz fil Fath aidan inda kalima ala hadithi Umar fi an salat tarawih alladhi rawahu al-Bukhari fi qaul Umar anha ni'matul bid'atu. Ini dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah.
Apa sekarang masih tetap ngeyel bahwa Sayyidina Umar itu menentang Nabi? Apa Sayyidina Umar nggak tahu hadis tadi? Dan itu menjadi ijma'us sahabah. Nggak ada sahabat yang menentang. Apa sahabat menentang Nabi semuanya? Lalu orang zaman sekarang paling ikut Nabi? Ya, sangat gak logis lah. Qala Ibnu Hajar berkata, Hafidz Ibnu Hajar berkata, al-bid'atu asluha ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah asalnya kata itu adalah perkara baru yang baru dibuat tanpa misal yang mendahulunya. Wa tutlaqu fi syar'i fi muqabilis sunnati, dan diucapkan dalam syariat untuk sebagai pembanding sunnah. Fatakunu madmumatan, sehingga bid'ah itu madmumah kalau dalam syariat, bukan dalam lughat. Wa tahqiq, penelitiannya adalah annaha, sungguhnya perkara bid'ah, in kanat mimma yandarju tahta mustahsanin fi syar'i fa huwa hasanatun. Apabila dia termasuk perkara yang berada di bawah perkara yang dianggap baik dalam syariat, ya, dalam syariat, fa huwa hasanatun, maka itu bagus. Wa in kan mimma yandarju tahta mustaqbahin fa hiya mustaqbah. Apabila dia termasuk di bawah perkara yang dianggap buruk, maka dia akan buruk juga. Wa illa fa hiya min qismil mubah. Kalau tidak, maka dia termasuk yang mubah. Summa dzakara Syafi'i ma akhraja Abu Nu'aim basuknahu qabla qalil tadi itu. Al-bid'atu bid'atani tadi. Wa takhallasu min kalamihi, dan dirikas dari kalam beliau, annal bid'ata imma lughawiyyah wa imma syar'iyyah. Fal bid'atu syar'iyyah hiya allati tuqabilu sunnah wa hiya mustaqbahatun bi itlaq. Bid'ah syar'iyyah itu adalah yang melawan sunnah, maka itu semuanya sepakat itu batil, itu jelek, mutlak. Wa allati syahida syar'u biqubhiha, itu adalah yang oleh syariat disaksikan tentang keburukannya, waraddiha, dan ditolaknya, fahiyal muradah minal hadis, itulah yang dikehendaki dari hadis Nabi. Wa amal bid'atul lughawiyyatu, adan bid'ah lughawi, fahiyal lati tashmulul mahmudata wal madmumata, itu yang mencakup mahmudah dan madmumah, terpuji dan tercela. Wa bi'aratiha ala qawaidis syar'i wa usulihi, dan dengan dipampangkan, diletakkan di depan kaidah-kaidah syariat dan usul-usul syariat, tatabayyanu, akan menjadi jelas, ya. Jadi baik atau buruk itu ada kaidahnya, bukan menurut perasaan. Maka diuji dulu, dicek dulu dengan kaidah-kaidah syariah, gimana ini. Kemarin dalam ta'rif itu sudah panjang lebar. Tatabayyanu, menjadi jelas, in kanat mimma yushtabahu wa syahida syar'u bi raddiha fayal ma'niyah bil bid'ati syar'iyyah wa yal marbudah bil itlaq. Apabila termasuk perkara yang dianggap buruk dan syariat menjadi mensaksikan bahwa itu ditolak, maka itulah yang dimaksudkan bid'ah syar'iyyah, dan itulah yang ditolak secara mutlak. Wa illam yashhad syar'u biqubhiha wa raddiha falaysat hiya al-muradah minal hadits. Kalau syariat tidak menyaksikan keburukannya, penolakannya, maka itu bukanlah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Wa hina idzin na'khudhu hukmaha bihasbi ma yashhadu lahu min nadbin aw ibahatin, bal rubbama hukima lahu bil wujub. Bila demikian, kita melihat, mengambil hukumnya sesuai dengan yang disaksikan oleh syariat, baik itu sunat, mubah, atau terkadang dihukumi wajib. Lima yataqaddamu 'alaiha minal masalih wa hifdzil maqasid, yang itu akan menimbulkan perkara apa itu kemaslahan dan
menjaga maksud. Dan kalau kita harus plek ya, harus sesuai benar dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, ya mushaf Quran sudah bid'ah, ya mushaf Qurannya sudah bid'ah, ada titiknya bid'ah lagi, ada harokatnya bid'ah lagi, ada nomor ayatnya bid'ah lagi. Nah kalau mau asli beneran, cari cetakan Quran yang nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, asli persis zaman Nabi, gitu. Yang ada dalam Khairul Qurun itu Quran begitu, zaman Nabi. Titik dan itu kan setelah Rasulullah wafat, makanya Rasulullah nggak menyaksikan, tidak menyetujui bahwa semua amal itu harus sesuai dengan persetujuan letterlaksnya Rasulullah SAW. Persetujuan atau dilakukan atau disaksikan, ya sudah, hapus itu harokat. Zaman Rasulullah nggak ada itu, zaman Rasulullah nggak ada. Kan mereka selalu begitu. Sayyidina Umar mengatakan yang al-malu tadi nggak diterima. Itu kan sahabat. Rasulullah nggak mengatakan begitu. Ikut Umar apa ikut Rasulullah? Kayak gitu coba. Ya kalau kayak gitu, jangan pakai Quran yang dikumpulkan saat Abu Bakar. Kemudian dikasih titik oleh Imam Khalil bin Ahmad, kemudian dikasih harokat oleh Imam Sibawai. Jangan, hapus semua itu. Ya, hapus semua. Pakailah Quran yang nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, sok baca. Itu paling sunnah. Ya, Quran yang dicetak mushaf ini Quran yang mengandung bid'ah semua. Apalagi sekarang ada warna-warna yang lebih bid'ah lagi itu. Lebih bid'ah lagi itu. Mana ada zaman dulu Quran di warna-warna gitu. Ini tandanya idgham, ini tandanya ikhfa, warnanya biru, warnanya merah. Mana ada zaman Nabi itu. The Quran dipakai bid'ah, ya udah gitu aja sekalian. Nah, makanya udah pernah dibahas sebelumnya Imam Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah bahwa bid'ah lughawiyah itu bisa 5 hukumnya. Bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa mubah. Kan udah pernah dibahas sebelumnya. Bid'ah yang dilakukan untuk menjaga lafaz-lafaz Al-Quran supaya nggak sampai hilang atau salah bacaannya, maka wajib kasih titik, harokat dan sebagainya. Yaitu untuk menjaga, untuk memahamkan, memudahkan kepahaman, maka itu sunat seperti menyusun kitab nahwu, shorof dan sebagainya. Kemudian yang haram sudah jelas, haram sudah jelas, akidah menyimpang, itu jelas haram. Yang mubah bersalaman setelah sholat asar dan subuh, ya. Bersalaman setelah sholat asar dan subuh. Kenapa setelah asar dan subuh gak ada ba'diyah? Nah, kalau masih ada ba'diyah ya udah. Karena dengan salaman itu seolah kita selesai bertawajuh ibadah pada Allah. Sementara kalau ada ba'diyah, ya biarkan dia menyelesaikan ba'diyah. Menyelesaikan sampai ba'diyah. Kalau yang makruh apa? Ya makruh kalau dalam mazhab Syafi'iyah menghias masjid berlebihan. Itu bid'ah, enggak ada dilakukan oleh Rasulullah, zaman Rasulullah enggak ada. Dikerjakan kelewat bisa makruh kalau dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi membolehkan. Ini tadi nadbin ibahatin wa ala hada
Dengan memahami ini, fa innal ladzina qasamul bid'ata ila mahmudin wa madmumatin, mereka yang bagi bid'ah pada mahmudah dan madmumah, au ilal ahkamil khamsah, atau sampai dengan 5 hukum tadi, Imam Izzuddin bin Abdussalam, innama nadharu ilaiha min haitsu ma'naha al-lughawi. Sesungguhnya mereka melihat pada bid'ah itu dari sisi makna lughawi, asy-syamil lil mahmudi wal madmum, yang mencakup mahmud dan madmum. Wa hadza la yata'aradu ma'a qawlihim innal haditsa makhsus. Ini juga tidak bertentangan dengan pendapat mereka bahwa hadis itu dikhususkan. Li'annahum yaqsuduna anna al-'umuma fihi min haitsu al-lafdh al-lughawi makhsusun ma'na syar'i al-khas. Karena mereka yang mengatakan bahwa hadis ini makhsus, berarti yang maksud mereka adalah umum dari sisi lafadz lughawi, makhsus dari sisi makna syar'i. Makna syar'i itu lebih tertentu, makna lughawi umum, maka yang dimaksud oleh hadis tadi adalah yang makna khusus yang syar'i itu. Fa idza azrana an-nassa 'ala al-ma'na syar'i fa huwa 'ala umumihi. Nah, tatkala nas kullu bid'ah itu kita artikan bid'ah syariah, ya sudah kena semua. Memang bid'ah syariah dhalalah semua, itu udah sepakat gitu. Wa idza nudzira ila ma'an lughawi qulna makhsus. Tapi kalau yang dilihat adalah makna lughatnya, bid'ah kullu ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq, maka hadis itu ditaksis atau urida bil khusus. Wa yaqsuduna anna syari'a qad ya'khudhu al-lafdha al-lughawiyyah al-'ammata liyastamilha 'ala muradihi. Sungguhnya syari terkadang mengambil lafaz lughawiyah yang umum kemudian dia gunakan untuk maknanya yang khusus. Kasolah seperti lafaz salat, allati ma'naha mutlaqud du'a, yang maknanya adalah doa secara mutlak. Faja'alaha, maka syari' menjadikan kata salat isman li du'ain 'alaihatin makhsusatin, menjadikan kata salat itu nama untuk satu doa dengan cara khusus. Wa kadzalika as-shaumu, demikian pula kata shaum, fa inna ma'nahu al-lughawiyya mutlaqul imsak. Sungguhnya maknanya lughawi adalah imsak secara mutlak. Sawa'un kana an aklin aw syurbin aw an kalamin aw ghairiha, baik menahan dari makan, minum, perbicaraan atau menahan apapun. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Jadi kata shaum lughawi yang diambil itu, yakni menahan diri dari bicara. Fakhassa syar'un bi siyamin makhsusin li zamanin makhsus, maka syari' mengkhususkannya dengan siam yang tertentu untuk masa tertentu. Hakata fi baqiyatil alfatil lughawiyah, dan ini juga di lafaz-lafaz lughawiyah yang lain-lainnya, allati istamala syari' yang digunakan oleh syari' fi ma'anihal makhsusah, pada makna-maknanya yang khusus. Nah, fal bid'atu, maka kata bid'ah iku min baini hadil alfaz, itu adalah di antara lafaz-lafaz ini allati bayyanaha syari'u bi sunnatihi, yang dijelaskan oleh syari' dengan sunnahnya, kama awdahna dzalik, sebagaimana kami telah jelaskan hal itu. Sudah kemarin bahas ini. Wa idza kana Syafi'i rahimahullah, bila Imam Syafi'i rahimahullah membaginya qasam min haitsu ma'naha al-lughawi, min haitsu ma'nahu al-lughawi, dari sisi maknanya yang lughat, fa innal mu'adda wahidun, maka sungguhnya yang ditunaikan itu sama. Bi ikhraji ma syahida syar'u wa nususu wa qa'idu bi husnihi falaysa minal bid'ah syar'i madhmumah.
Sungguhnya itu rekan sama saja dengan mengeluarkan perkara yang oleh syariat disaksikan baik oleh nasnya, kaidahnya bahwa itu bagus. Maka itu bukan termasuk bid'ah syariah yang dicela. Wa hakadha taqsimul imam al-mujahid al-mujma' ala imamatihi wa jalalatihi. Demikian pula pembagian Imam Mujahid Imam Izzuddin bin Abdussalam al-mujma' ala imamatihi, yang disepakati keimamannya, wa jalalatihi dan keagungannya, fi anwa'il ulum, dalam berbagai ilmu, wa bara'atihi dan kedalamannya. Abi Muhammad Al-Izz Ibn Abdussalam fi akhir qawaidi. Ini Izz Ibn Abdussalam di akhir kitab qawaidnya. Ini beliau ini sampai dikasih gelar Sultanul Ulama. Saking hebatnya, luar biasa gitu. Bayangkan beliau sampai menjual menteri. Jadi beliau tinggal di Mesir, suatu ketika mengeluarkan fatwa bahwa menteri ataupun menteri siapa gitu fulan ini gak sah jadi menteri. Beliau orang biasa, ulama, ngajar di majelisnya aja, keluarkan fatwa begitu. Karena saya lihat nasabnya itu masih nasab budak dan belum ada yang membeli lalu dimerdekakan. Ini tiba-tiba jadi menteri, dalam fikih gak sah, udah langsung gitu aja. Karena dia punya kekuasaan, kirim pasukan untuk nangkep. Begitu pasukan datang ke rumahnya mau nangkep, pas buka begitu ketemu, agak lupa dia entah pedangnya jatuh, entah pada lumpuh semua. Akhirnya pulang dengan ketakutan. Sehingga akhirnya raja pun menyerah, udah gimana tuan aja. Akhirnya menteri ini dijual. Ini siapa yang siap beli budak ini? Dilelang. Akhirnya ada yang beli, dimerdekakan, dilantik lagi jadi menteri. Bayangin itu. Padahal orangnya fisiknya kecil, kurus. Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini. Pernah beliau saking kuatnya imannya, saking yakinnya pada Allah, lagi ngaji ini gubernur lewat. Gubernur terkenal sombong, gila hormat. Kalau dia mau lewat, orang gak membungkuk berdiri, tangkap dihukum. Maka gubernur di depan majelisnya dipanggil, namanya Mansur apa siapa gitu, panggil namanya, kamu gak takut sama Allah rupanya? Itu tempat minuman keras dalam wilayah kekuasaanmu, kamu biarkan, dituntut kamu di akhirat nanti. Itu gubernur yang langsung kelihatan pucat, panas dingin, langsung dia perintahkan untuk dirobohkan. Apalagi Tuhan, sementara cukup, boleh saya pergi, boleh pergi sana. Pas beliau balik lagi ke majelis, dilihat wajah santri yang pucat semua. Kenapa kalian ini? Ya kami gak kebayang kalau ini gubernur marah, Tuhan dihukum apa kira-kira? Orang gak hormat aja dihukum, apalagi berani marahin begitu. Kata beliau, sebelum saya bicara dengan gubernur itu, saya hadirkan kebesaran Allah sedemikian rupa sampai saya melihat gubernur itu seperti seekor kucing gitu. Dan bicara dengan kucing, siapa yang takut? Nah itu kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa Allah khafa kullu syai. Barang siapa takutnya hanya pada Allah, maka semuanya akan takut pada dia. Dan masalahnya kita kan belum begitu, masalahnya itu. Ya, itu masalahnya. Masih banyak yang perkara kita takutin selain Allah. Jujur aja begitu. Benar enggak?
Hah? Bener gak? Bener, banyak. Ada yang takut kecoa, ada yang takut tikus, ada yang takut cicak, macam-macam. Nah ini Imam Izzuddin bin Abdul Salam itu yang menyampaikan. Dalam Qawaidul Islam bagian terakhir beliau sampaikan ini tadi, bahwa bid'ah itu terbagi 5. Wa naqalha anhu al-Imam al-Athari, dan dinukil oleh Imam ahli hadis al-mujma' ala imamatihi wa jalalihi, yang disepakati keimamnya dan kemuliaannya, al-Faqih al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, dinukil oleh Imam Nawawi fi kitabih Tahdhibul Asma' wal Lughat, dalam kitabnya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Ya. Nah ini masalahnya, orang-orang tukang membid'ahkan itu nggak kenal ulama-ulama besar. Ya dia tahu ya gurunya doang gitu. Menunjuk, menuduh, mengklaim itu muqallid tukang taklid. Dia sendiri nggak sadar dia taklid ke gurunya. Kalau kita taklidnya ke Imam Syafi'i yang sudah jelas diakui mustahid mutlak. Nah gurunya ini siapa? Baru tingkat negara aja belum tentu dia dianggap nomor 1, apalagi dibawa ke tingkat dunia. Tapi karena memang taunya hanya satu itu, soalnya seluruh dunia itu yang paling hebat. Jadi ya seperti kata dalam tempurung aja sebenarnya. Wah, guru saya memang hebat. Imam Syafi'i dibantai, semua pendapatnya Imam Nawawi dibantai. Ya iya deh, Imam Syafi'i udah meninggal, Imam Nawawi udah meninggal. Kalau mau begitu buat majelis terbuka, seperti Imam Bukhari begitu. Jadi bil imtihan yukramul insan aw yuhan. Dengan dites, orang itu akan dimuliakan atau dihinakan. Ya. Sorry, Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu udah dites ratusan kali. Lah ini hanya dalam majelisnya keluar-keluar yang ngetes siapa orang itu santrinya semua. Ya tentu kelihatan paling hebat lah. Jadi kalau orang pengen kelihatan alim itu kan gampang, sering duduk dengan orang bodoh, nanti semuanya mengakui, sehingga kelihatan alim banget. Ya karena yang menilai orang gak ngerti gitu. Seperti wartawan gak bisa bahasa Arab, dengar orang ngomong bahasa Arab, padahal bagi kita bahasa Arabnya salah-salah. Tapi kata wartawan, fasih sekali bahasa Arabnya, luar biasa. Ya dia gak bisa bahasa Arab, gimana bisa menilai? Lah ini juga begitu. Dia berguru ke satu ustaz, gak pernah berguru ke yang lain, dan ustaznya memang gak pernah ada majelis debat dari sebagian ulama lain, ya kelihatan paling hebat. Kelihatan paling hebat ya, yang dihadapi muridnya semua, ya dia paling hebat nomor 1 sekelompok itu. Nah, itu taklid, aneh juga taklid. Taklid itu ke ustaz ente, aneh taklid Imam Syafi'i. Satu aja Imam Syafi'i punya kitab risalah, ustaz itu punya kitab apa yang diakui dunia, dan gitu aja. Kan belum lagi Ustaz Imam Syafi'i, belum lagi Ta'fil Mukhtalafil Hadis, belum lagi Al-Um dan lain kitab yang sudah dari tahun 200 Hijriah sampai sekarang masih dibaca. Kita zaman sekarang nulis buku 5 tahun 4 tahun laris, 30 tahun kemudian dah gak dilirik orang. Kebanyakan kan begitu. Lihat kitab ulama-ulama yang makbul itu, Masya Allah. Kitab risalahnya Imam Syafi'i tadi, atau kitab Muwatta'nya Imam Malik tadi. Nah ini melawan ulama-ulama yang super tadi, kitabnya masih terbukti, dengan membawa ustadz-ustadznya yang karangan gak punya, yang kehebatan ilmunya belum pernah teruji. Ya paling hebat karena di kelompoknya sendiri, muridnya 10, ya paling hebat dia, memang bener lah. Sedangkan ini gak boleh dengar dari yang lain, udah.
Ya di sini ustaz sunnah yang lain ustaz bid'ah itu. Ya udah terus begitu, merasa itu udah paling hebat. Nah, ini Imam Nawawi berikutnya. Imam Nawawi. Orang belajar hadis hari ini itu tidak bisa tidak, mesti butuh pada kitabnya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, minimal itu. Minimal. Kenapa dia bilang begitu? Ya. Jadi ilmu hadis itu setelah berkeliling Madinah, Irak, Mesir, Damaskus, sekitar sana, itu di kemudian hari setelah zaman Suyuti pindah ke India. Makanya ada namanya Mujaddid Al-Fithani, Syekh Walidullah Ad-Dahlawi. Udah, hampir semua ulama mengakui bahwa ilmu hadis seolah pindah ke sana semua, ke India, Pakistan, Bangladesh. Ilmu hadis itu begitu. Nah, di India, Pakistan, Bangladesh itu ulama-ulama mazhab Hanafi itu fanatiknya luar biasa dengan mazhabnya. Tapi kalau sudah disebut Imam Nawawi atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, udah mereka takluk. Sampai ada namanya Syekh Abdul Halim Chisti rahimahullah, guru tahassus hadis di Newton, beliau bilang, dah asal itu yang nulis Imam Nawawi atau Imam Ibnu Hajar pasti bagus, beli aja. Pasti bagus itu. Langsung gitu beliau. Atau tadi itu kita nggak usah bawa Imam Syafi'i, bawa Imam Nawawi. Imam Nawawi pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Nawawi punya Riyadhus Shalihin. Semua orang kenal. Satu aja itu. Nah, sekarang yang dibagikan dia gurunya yang hebat tadi punya kitab apa? Yang seperti Riyadhus Shalihin yang dibaca di seluruh dunia. Nah, kita aja paling mudah. Sampai Abi itu pernah di debat oleh satu orang tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu kan akidah sesat. Langsung gitu. Abinya gampang aja. Sekarang gini aja. Kalau antum istiqomah dengan kata-kata antum, hilangkan dari perpustakaan antum, dari kitab-kitab kajian antum, semua kitab yang ditulis oleh ulama Asy'ariyah jangan dibaca. Ya udah mandek lah. Mau baca kitab apa terus? Mau belajar mustalah hadis, pusatnya pada kitabnya Ibnu Shalah, Imam Nawawi, Imam Hajar Al-Asqalani. Tafsir bergantung pada Imam Qurtubi, Imam Suyuti. Semuanya orang akidah Asy'ariyah. Nabi bilang begitu. Kalau memang konsisten, lenyapkan itu dari perpustakaan antum. Itu kan karangan orang sesat. Kenapa karangan orang masih dibaca? Satu. Yang kedua, kalau emang antum merasa lebih dapat hidayah daripada orang Asy'ariyah, coba buktikan orang-orang yang tidak Asy'ariyah, orang-orang yang Wahabi, yang punya kitab kumpulan hadis aja, yang lebih makbul di sisi umat daripada Riyadhus Shalihin. Satu itu aja. Kalau dua dengan Bulughul Maram, dua itu misalnya. Kumpulan hadis kan gampang sama sekarang kan ya. Ambil Maktabah Syamilah, ambil comot, kumpulin, edarkan. Bisa nggak makbul seperti Riyadhus Shalihin? Nggak ada yang lirik. Atau kumpulan hadis hukum seperti Bulughul Maram. Coba yang bukan Asy'ariyah buat itu, makbul nggak nanti? Bertahan berapa tahun coba? Paling nguplek aja di sekitar mereka, nggak dikenal. Dia lihat Riyadhus Shalihin dari ujung bumi timur sampai barat semua kenal, semua pakai. Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keduanya orang akidah Asy'ariyah, keduanya ikut Imam Syafi'i. Loh kok diremehkan? Yang meremehkan tuh punya apa gitu? Kadang ini gimana sih kok nggak ngaca gitu?
Wa tiba'a Ibnu Abdissalam, dan ikut pendapatnya Ibnu Abdissalam siapa? Tilmidhuhu, muridnya Imam Nawawi, yaitu Al-Qarafi, Imam Qarafi. Summa Ibnul Athir, kemudian Imam Ibnul Athir. Ini ajib nih. Namanya Ibnul Athir itu ada 3. Muhammad, Abdullah sama siapa gitu lupa. Namanya Ibnul Athir semua. Semuanya pakar. Yang satu pakar lughah, satu pakar hadis, satu pakar sejarah. Ditulis Ibnu Athir semua. Padahal itu 3 orang adik kakak. Ulama besar semua. Pakar bidang masing-masing. Pakar hadis, pakar lughah, pakar sejarah. Wa jama'at min al-huffaz min akhirihim Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan satu jamaah daripada hafizul hadis akhirnya adalah Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari. Dia juga pakai contoh itu. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhabnya Asy'ari, punya kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Abu bilang gitu. Zaman sekarang ngumpulin kitab jauh lebih mudah dari zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waktu itu kitab dicetak masih langka, masih tulisan tangan, betapa susahnya. Beliau punya Fathul Bari. Sekarang kitab di Maktabah Syamilah di internet seabrek-abrek, suruh orang Wahabi buat kitab Syarah Bukhari yang lebih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau memang antum semua lebih hebat daripada beliau, dan tinggal gampang itu aja. Gak usah antum guru-guru antum. Ada nggak yang terbukti punya Syarah Bukhari yang lebih makbul oleh ulama-ulama sedunia lebih dari Fathul Bari? Fathul Bari itu saking hebatnya sampai diibaratkan la hijrata ba'dal fathi. Itu kan hadis Nabi. Setelah Fathu Makkah enggak ada hijrah. Tapi diambil makna plesetan. La hijrata ba'dal fathi, udah enggak perlu lihat kitab yang lain setelah ada kitab Fathul Bari. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Sampai guru kami bilang, udahlah Fathul Bari Ibnu Hajar udah mentok itu udah. Itu udah mentok itu. Jadi zaman dulu kan bersaing itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Badruddin Al-Aini. Ini sezaman, sama-sama tinggal di Mesir, di waktu yang sama nulis Fathul Bari, nulis Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis Fathul Bari. Badruddin Al-Aini menulis Umdatul Qari. Diedarkan waktu bersamaan. Guru kami bilang apa? Itu kalau kita baca Fathul Bari dari juz awal sampai juz akhir, itu isinya padat semua, hebat semua. Tapi Umdatul Qari itu hanya 1-2 juz pertama, setelah itu nggak ada isinya. Beliau bilang begitu. Lebih tebal padahal. Maknanya tadi la hijrata ba'dal fath. Kalau emang nulis syarah itu gampang, sok sekarang tulis yang lebih daripada Fathul Bari. Karena beliau akidahnya Asy'ariyah, pengikut Imam Syafi'i, jangan dipakai. Apa ya ngomong gitu aja. Gak akan ketemu. Dan kenyataannya begitu. Zaman sekarang dengan sangat mudahnya kitab diperoleh. Ya, tinggal copy paste. Gak terbukti orang bisa nulis Syarah Bukhari yang lebih hebat daripada Fathul Bari. Summa naqalaha anhu al-Imam Asy-Syaukani fi Nail al-Awtar. Kemudian dinukil dari Imam Ibnu Hajar tadi oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail al-Awtar yang sudah sampaikan kemarin itu. Siapa Imam Syaukani? Wa kulluhum aqarraha. Dan semuanya mengakui wa adkhala 'alaiha al-ahkam al-khamsah, dan masukkan atas kata bid'ah itu hukum yang 5. Bihasbi ma taqtadihi al-usul wa syawahid, sesuai dengan tuntunan usul dan syahid-syahid. Wa kulluhum aqarru tasmiyah taqsimaha ila khamsatin ila hasan wa madmumatin, dan semuanya menetapkan atau mengakui pembagiannya bid'ah hasanah dan madmumah. Wa anha qad ta'tariha al-ahkam al-khamsah, dan terkadang juga
kedatangan hukum 5 tadi. Waqad sabaqahum al-Imam Syafi'i thumma al-Hafidz Abu Bakar al-Arabi kama sabaqa naqlu kalamihima, dan telah mendahului mereka Imam Syafi'i dan Hafidz Ibnu al-Arabi. Wa kullu hadha bin nadri ila ma'naha al-lughawi asy-syamil al-husni wal qabih lil hasan wal qabih. Ini semua adalah dengan melihat pada makna lughawinya yang mencakup pada yang bagus dan yang buruk. Imma ala asas takhsisil lafzah bil makna syar'i, bisa dengan sisi pandang dengan asas mengkhususkan lafaz bid'ah dengan makna syar'i sebagaimana kami kemukakan. Kullu muhdatsin syahidat usulahu bil rafdi imma liqaunihi ghairu masyru'in aslan kasbi ghairillah wa laysa min ibadah aslan kadril qiyam, dan seterusnya. Mudah kan? Ini. Fal maslakani, ini udah kemarin ya. Kalau muhdatsin ini definisi ini perkara yang baru yang disyaratkan oleh usul ditolak atau tidak disyariatkan sama sekali selain Allah, atau tidak terus ibadah sama sekali karena ingin berjemur atau tidak mau kena naungan, atau bertangan langsung dengan nas seperti mengkhususkan hari Jumat untuk puasa atau qiyamul lail, atau sholat pada waktu yang dilarang, atau karena menimbulkan suatu mafsadah. Wal maslakani, dan dua sisi pandang tadi. Pertama, pandangan bahwa ini dari sisi lughah. Dari sisi lughah bid'ah itu ada dua. Atau pandangan bahwa bid'ah yang dalam lafaz hadis itu adalah bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah lughawiyah. Ujungnya yaltaqiyan fi natijah. Ujungnya ketemu juga hasilnya. Fa kullu ma syahida lahu syar'u bil qabuli fa huwa kharijun an madlul hadits 'ala al-maslakaini. Maka segala sesuatu yang oleh syariat disaksikan qabulnya, maka itu tidak termasuk yang ditunjukkan hadis, mau dari maslak manapun. Maslak mengatakan bahwa itu adalah am-makhsus, atau bahwa itu adalah bid'ah syar'iyah. Ya, mau dikatakan kullu bid'atin itu am makhsus, atau dikatakan bahwa itu adalah kullu bid'atin syar'iyyatin. Ujung-ujungnya sama. Wa ma auradnahu min al-adillah yashatu lil maslakaini ma'an, dan apa-apa dalil yang kami kemukakan menjadi dalil penguat bagi dua maslak tadi. Li'anna sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam tariqatahu hiya allati wuti'at maha mutaqabilatan. Karena sunnah dan thariqah Rasulullah SAW itulah yang diletakkan bersama-sama berhadapan-hadapan. Maksudnya gimana? Fa idza arafta sunnah, araftal bid'ah. Kalau kamu tahu sunnah, kamu akan tahu bid'ah bidarurah, secara otomatis. Ya. Orang akan paham panas kalau paham dingin. Orang ngerti dingin akan ngerti panas dengan sendirinya. Itu. Orang tahu kain halus, dia ngerti kain kasar. Nah, secara otomatis, karena itu kebalikannya. Fi wad'i syari'i laha awalan, summa min tasarrufati syari'i allati tuthbitu tariqatahu wa sunnatahu fi qabli wa raddihi. Kemudian dilanjutkan dengan perlakuan asyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu menetapkan thariqah beliau, sunnah beliau, baik dalam menerima maupun menolak. Wa kullu ma awradnahu
tadlilun lima qaru Syafi'i, dan semua yang kami sampaikan itu adalah penetapan dalil bagi yang ditetapkan Imam Syafi'i. Bid'atani mahmudah mahmumah radhiyallahu anhu fi taqsim al-mulazim litakhsis alladhi tafriduhu sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amalul khulafa ashabahu wa mahurun ajma'in. Syekh mengatakan bid'ah ada dua, karena bid'ah lughawi yakni mahmudah dan madmumah. Dan bagian itulah yang di fit taksim, dan bagian al-mulazim li taksis yang itu punya kelaziman taksis. Jadi taksisnya lafadz kullu bid'ah. Ujungnya sama, maksudnya sama. Baik itu dikatakan tinjauan dari sisi lughat maupun kita mengatakan itu adalah am makhsus. Kalau bid'ah dalam kullu bid'atin diartikan lughat, bid'ah lughawi, maka itu berarti adalah am yang dikhususkan. Tapi kalau bid'atin bid'ah di secara bila syar'i, ya sudah, semuanya memang sesat. Tinggal mana-mana yang mau diambil. Kalau makna lughat berarti am yang dimaksus, am maksus atau am yang ditaksis dia khususkan. Kalau makna syariat, ya sudah, itu semuanya kalau bid'ah syamil itu. Walihada qala jumhur ulama bit taksim atau bit taksis. Jumhur mengatakan bit taksim, baik itu dengan taksim karena makna lughawi tadi, atau bit taksis atau dengan mengkhususkan bahwa yang dimaksud dalam kalau bid'ahnya adalah bid'ah syar'iyah. Walam yu'raf lahum mukhalifun, dan tidak dikenal ratusan tahun orang yang menentang itu. Illa, nah ini makanya dari awal Abi sebut Ibnu Arabi madhabnya Maliki, Imam Qurtubi madhabnya Maliki. Illa Masyatibi Asy-Syatibi, kecuali yang memang nyeleneh sendiri Imam Syatibi. Fi kitabih Al-I'tisam, dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau punya kitab namanya Al-I'tisam, itu memang punya pandangan sendiri tentang bid'ah yang itu cocok banget dengan Wahabi. Makanya itu yang mereka pegang kemana-mana. Kitab salaf ini I'tisam ini, seolah yang lain gak ada. Za'iman annaha tariqatul Imam Malik, dia menyangka itu adalah tariqahnya Imam Malik, padahal enggak juga. Wa maslukuhu fi kitabihi maslakun nadhariyun, dan maslaknya atau cara pandangnya dalam kitabnya adalah cara pandang teoritis saja. Yu'awizuhu tahqiq, penelitian akan memojokkannya, membuatnya kesulitan. Wa yanquduhu tadlil, dan akan ditentang oleh pengambilan dalil. Kalau itu dibandingkan dengan pengambilan dalil penelitian, ya terpojok, gak bisa dipakai gitu. Wa kullu tahlilin, dan setiap tahlil itu bahasa sekarang analisa, atau tadlilin atau penetapan dalil, ya, mujarrodin, yang sepi atau yang kosong, an tahqiqis sunnati, dari penelitian kata sunnah, saufa yushattitu bisahibihi ba'idan, akan mengasingkan pemiliknya ba'idan, jauh kama fa'alahu Asy-Syatibi, sebagaimana dikerjakan oleh Imam Syatibi ini. Hanya ambil letter-leg, akhirnya ya beliau jadi nyeleneh sendiri. Ulama-ulama setelahnya gak ada yang mengikuti, gak ada yang mendukung. Nah, sekarang itu yang dijadikan pedoman. Wa fi raddi alaihi, dan cukuplah untuk membantahnya itu ma takafal bi asy-Syekh As-Sakandari Al-Barrad, yang diambil tanggung jawabnya oleh Imam Syekh Sakandari Al-Barrad bi kalamin tahliliyin mumathilin wa tadliyin aqwa mimma salaku Syatibi,
dengan pembicaraan yang analitis, yang sepadan, dan penetapan dalil yang lebih kuat daripada yang ditahu Imam Syatibi. Walau anna Syatibiyah, seandainya Imam Syatibi wa man nahwahu, dan orang yang mengikuti jalannya, fit ta'mim, untuk mengeneralisir, menganggap itu umum saja, semuanya, bal wa mujawazat ta'mim, bahkan kelewat mengumumkan, fi ba'dil ahyan, dalam sebagian waktu, hatta raddu sunnata sahihata, sampai berani menolak sunnah yang sahih, bihujjati sadid dzari'ah, dengan alasan satu dzari'ah, menutup celah supaya enggak terjadi kemungkaran. Walau annahum kallafu, seandainya mereka membebani diri mereka, anfusahum, diri mereka, qalilan, dikit aja, mau susah payah, membebani apa? Al-bahtha, untuk meneliti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariqati, dan tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala nahwu alladhi salaktuhu, sesuai dengan cara yang aku tempuh, yang aku jelaskan kemarin, lama wasi'ahum illa al-qawlu alladhi sarah Imam Syafi'i wa Ibn al-Arabi wa Ibn Abdus Salam wal Qarafi wa Nawawi wa Ibn al-Athir wal Hafiz bin Hajar wa ghairuhum. Tentulah tidak ada ruang bagi mereka melainkan kaul yang ditempuh Imam Syafi'i, Ibnu Arabi, Ibnu Abdus Salam, Imam Qarafi, Imam Nawawi, Ibn al-Athir, Ibnu Hajar, dan lain-lain, katsir min rijalatil ilmi, dari pakar ilmu wal hadits wal fiqh. Wa rahimallahu as-sabiqin ajma'in ala ma qaddamuhu mukhlisin. Walau alim Syatibi, seandainya Syatibi tahu, wa man nahwahu, dan orang yang mengikuti beliau, minal malikiyin, orang mazhab Maliki, wa ghairum, dan yang lainnya, anna nadhariyatihim, sungguhnya pemikiran mereka, teori mereka, saufa yuttakhadhu minha, akan diambil dari nazariyah tadi, ad'iyah az-zaman, saufa yattakhidhu minha, akan mengambil dari itu sapa ad'iyah az-zamani, orang-orang pendakwah, orang yang mengklaim pada zaman ini, diambil sebagai apa? Sulaman, sebagai tangga lil naini, untuk menyerang ulama, untuk menyerang ulama, wa tabdi'ihi, membid'ahkan mereka, bal wa tabdi'is sahabat, dan membid'ahkan sahabat. Andai Imam Syafi'i tahu bahwa kedepannya kitabnya itu akan jadi senjata untuk merendahkan ulama, membid'ahkan ulama, bahkan membid'ahkan sahabat, la amsaku, tentu Imam Syatibi dan orang yang semacamnya akan menahan diri, alal aqalli, wala hasabu anfusahum, tentu akan menghisab diri mereka, qabla ayu hasabu, sebelum mereka dihisab. Bahwa kitab itulah yang dijadikan pijakan untuk menghabisi, untuk menyerang, untuk menjelekkan ulama-ulama lain. Seolah-olah dalam kitab kajian sunnah, kitab yang benar hanya Al-I'tisam saja, yang hebat hanya Imam Syatibi saja. Walladhi awqa'ahum, dan yang menjerumuskan mereka, Imam Syatibi dan pengikutnya, fi hadzal maslaki, dalam cara pandang ini, minat ta'mim, yaitu mengeneralisir, wal mubalaghah, dan berlebihan fi dalam ta'mim, iku amroni, dua perkara. Pertama, adamu famihim lil murad min kalimati sunnah, ketidakpahaman mereka yang dimaksud dari kalimat sunnah, alladzi ja'at fil hadis, yang datang dalam hadis, bisa bain mustalahat mutaakhirah, sebab adanya istilah-istilah yang akhirnya muncul, seperti yang dijelaskan kemarin. Kata sunnah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kata sunnah yang dipakai dalam mustalah hadis, ya. Nah, Imam Syatibi menganggap bahwa kata sunnah yang dipakai Nabi itulah yang di mustalah hadis itu, fi'lan atau qawlan atau taqriran, itu allati ghattat ala maknaha fi ahdithi Rasul,
yang telah menutup makna sunnah dalam hadis Rasul. Idh lam yaqtinu ila annaha tariqah, dan mereka tidak memahami bahwa kata sunnati itu adalah tariqati, enggak memahami begitu. Beliau artikan sunnati ya definisi sunnah dalam mustalah hadis itu, sehingga kalau tidak langsung dikatakan oleh Rasul, tidak langsung diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung ditakrirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan sunnah alias bid'ah, gitu aja. 2. Wa'adamu tafattuni, dan tidak ada pemahaman ini, addahum ila tarki tatabu'i tariqatur rasul, itu mendorong mereka untuk meninggalkan penelitian tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tasarrufihi fi ma yahdus, perlukan beliau pada perkara yang baru muncul. Walau tatabba'u, seandainya mereka mau meneliti, lawajadu tariqatahu wadihatan wuduha syamsi, seandainya mereka mau meneliti, tentu mereka dapati tariqah Nabi SAW begitu jelas, sebagaimana jelasnya matahari, wa thabitatan, begitu sabit, begitu kuat, subut tawatir, sebagaimana kokohnya mutawatir, alladzi la yad'u majalan liqa'il, yang tidak meninggalkan celah untuk orang untuk berkomentar lagi. Fayasyarih lis sunnah wal mubayyinah lil bid'ah, dan thariqah itulah yang menjelaskan kata sunnah dan menjelaskan apa itu bid'ah. Break di takror dulu sebentar. Break dulu. Biar enggak numpuk-numpuk